Luka di antara kesetiaan. Hidupku tak pernah mudah, namun aku selalu berusaha kuat. Namaku Melati, seorang wanita berusia 32 tahun yang tinggal bersama suamiku, Bagas, di sebuah kebun terpencil yang jauh dari desa. Kami hidup sederhana sebagai petani, mengandalkan hasil bumi untuk bertahan. Setiap hari, aku dan Bagas pergi ke sungai untuk mandi, mencuci pakaian, serta mengambil air bersih. Meskipun hidup kami jauh dari kemewahan, aku merasa bahagia karena kami selalu bekerja sama dalam segala hal. Bagas adalah pria yang bertanggung jawab, penyayang, dan penuh perhatian. Ia selalu berusaha membuatku merasa nyaman meskipun keadaan ekonomi kami sering kali sulit. Namun, kebahagiaan itu perlahan terkikis oleh keadaan. Panen pertama kami tidak memberikan hasil yang cukup. Saat itu, aku bisa melihat sorot mata Bagas yang penuh kekhawatiran, namun ia tetap berusaha tersenyum di hadapanku. Sambil menikmati kopi dan gorengan sederhana, Bagas bercerita tentang sahabatnya yang menawarkannya pekerjaan di luar kota. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku juga paham bahwa kami tidak bisa terus hidup dalam kesulitan. Dengan berat hati, aku mengizinkannya pergi. Malam itu, kami menghabiskan waktu bersama dengan penuh cinta. Aku menggenggam tangannya erat, seolah takut melepaskannya. Hujan turun rintik-rintik, membuat suasana semakin dingin. Aku berusaha menahan air mata, tapi pada akhirnya, aku tak kuasa menahan rasa sedih. Bagas menghapus air mataku dan berjanji bahwa kepergiannya adalah untuk masa depan kami. Namun, janji itu tidak cukup untuk menghapus kekosongan yang kuterima setelahnya. Kesepian yang mendera, hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasakan sepi yang menyesakkan. Aku berusaha mengisi waktu dengan bekerja lebih keras di kebun, namun tetap saja, bayangan Bagas selalu menghantuiku. Suatu hari, aku kehabisan air bersih karena hari sebelumnya kami tidak sempat ke sungai. Aku memutuskan pergi sendiri ke sana, meskipun rasa takut menggelayuti pikiranku. Ketika aku sedang membasuh wajahku di air yang jernih, tiba-tiba aku merasa ada yang mengamatiku dari kejauhan. Aku menoleh dengan perasaan was-was, namun tidak melihat siapapun. Jantungku berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang, aku segera mengisi ember dengan air lalu berlari kembali ke rumah. Malam itu, aku gelisah. Bayangan seseorang yang mengawasiku di sungai masih melekat di pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasiku saja. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rama. Godaan yang membakar. Rama adalah seorang pengusaha yang sering datang ke sekitar kebun. Awalnya, ia hanya menanyakan kabarku dan bertanya tentang hasil panen. Namun, lambat laun, aku mulai merasakan perhatiannya yang lebih dari sekadar seorang kenalan biasa. Setiap kali ia datang, ia selalu membawa sesuatu untukku, kadang buah tangan kecil, kadang hanya sekadar obrolan ringan yang menghangatkan hatiku. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak, tetapi kesepian yang kurasakan terlalu menyiksa. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Aku mulai menunggu kedatangannya, menikmati setiap percakapan dengannya. Aku tahu ini salah, tetapi aku tidak bisa menghentikan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku. Hingga suatu malam, Rama datang ke rumahku. Saat itu, hujan turun deras. Pakaian Rama basah kuyup, dan aku mempersilakannya masuk untuk berteduh. Kami duduk berhadapan, hanya berjarak beberapa langkah. Aku bisa merasakan tatapannya yang dalam, seolah-olah ia bisa melihat isi hatiku yang rapuh. "Apa kau tidak kesepian di sini, Melati?" tanyanya dengan suara lembut. Aku menunduk. Aku ingin menjawab tidak, tapi bibirku terlalu berat untuk mengucapkannya. "Bagas pria yang beruntung," lanjutnya lagi. "Tapi jika aku yang menjadi suamimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian seperti ini." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku bergetar. Aku tahu aku harus mengusirnya, aku tahu aku harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi aku tidak melakukannya. Malam itu, aku menyerahkan diriku kepada Rama. Aku membiarkan perasaan dan kesepian menguasai logikaku. Aku mengkhianati suamiku. Penyesalan yang tak terhapus. Hubunganku dengan Rama terus berlanjut. Tak ada seorang pun yang tahu. Aku menyimpan rahasia ini rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Tetapi kebohongan ini semakin lama semakin menjeratku. Hingga suatu hari,
aku mulai merasa mual dan tubuhku terasa lemas. Aku merasa ada yang berbeda dalam diriku. Dengan penuh ketakutan, aku menyadari satu hal yang tak bisa kuhindari, aku hamil. Darahku seakan membeku. Aku mencoba menghitung waktu, dan aku sadar bahwa kehamilan ini bukanlah hasil dari malam terakhirku bersama Bagas. Aku hancur. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku menangis sepanjang malam, menyesali semua yang telah terjadi. Aku ingin mengembalikan waktu, ingin menghapus semua dosa yang telah kulakukan. Tapi itu mustahil. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah mertuaku dengan hati yang penuh ketakutan. Aku menelepon Bagas dan memberinya kabar bahwa aku tengah mengandung. Di seberang telepon, suara Bagas terdengar bahagia. Ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya mendengar kabar itu. Aku bisa membayangkan senyumannya yang tulus, senyum yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun aku tahu, kebahagiaannya lahir dari kebohongan yang aku ciptakan. Aku masih ragu, haruskah aku mengaku kepada Bagas? Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya dan menghancurkan hati pria yang telah setia kepadaku? Ataukah lebih baik aku menyimpan rahasia ini selamanya, membiarkannya hidup dalam kebohongan demi mempertahankan apa yang tersisa dari pernikahan kami? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku telah terjebak dalam dosa yang tak bisa aku hapus.